Sahabat EKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan refleksi perenungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Hadi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Berkat Fransiskan. Setiap kali memimpin ibadah minggu, Pendeta Joas berusaha untuk memakai rumusan berkat yang beliau buat sendiri atau yang beliau pinjam dari rumusan yang telah ada. Prinsipnya, Pendeta Joas berusaha untuk menyesuaikan rumusan berkat tersebut dengan pesan khotbah yang disampaikan. Beberapa kali Pendeta Joas memakai sebuah rumusan yang indah sekaligus mengganggu yang kerap disebut sebagai berkat Fransiskan. Ada banyak variasi dari berkat ini, namun versi yang beliau pakai adalah yang ini. Semoga Allah memberkatimu dengan ketidakpuasan terhadap jawaban yang mudah, setengah kebenaran, hubungan yang dangkal sehingga engkau akan hidup dari lubuk hatimu. Semoga Allah memberkatimu dengan kemarahan terhadap ketidakadilan, penindasan, pelecehan, dan eksploitasi orang-orang sehingga engkau akan bekerja untuk keadilan, kesetaraan, dan perdamaian. Semoga Allah memberkatimu dengan air mata untuk ditumpahkan bagi mereka yang menderita karena rasa sakit, penolakan, kelaparan, dan perang, sehingga engkau akan mengulurkan tangan untuk menghibur mereka dan mengubah rasa sakit mereka menjadi sukacita. Semoga Allah memberkatimu dengan kebodohan untuk berpikir bahwa engkau dapat membuat perbedaan di dunia ini, sehingga engkau akan melakukan hal-hal yang orang lain katakan tidak dapat engkau lakukan. Bagi Pendeta Joas dan banyak orang yang membaca atau mendengarkannya, rumusan berkat ini sungguh mengganggu. Bayangkan, bagaimana mungkin kita memohon agar Allah menganugerahi kita dengan ketidakpuasan, kemarahan, air mata, dan kebodohan? Namun jika kita merenungkannya secara mendalam, kita pasti akan menemukan keindahan di dalam kata-kata berkat ini. Ternyata apa yang disebut berkat Fransiskan ini tidak terlalu tepat disebut demikian. Ia tidak ditulis oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Lebih daripada itu, ia bahkan tidak ditulis oleh seseorang dari tradisi Fransiskan. Rumusan berkat ini ditulis oleh seorang suster dari tarekat Order of Saint Benedict. Jadi berkat ini sebenarnya lebih tepat disebut berkat Benediktin. Ordo Benediktin menunjuk pada tarekat yang dibuat oleh Santo Benediktus dari Nursia pada abad ke-6. Tarekat ini sangat menekankan hidup kontemplatif dan cinta kasih yang mewujud di dalam doa dan karya bagi dunia. Nama suster tersebut adalah Ruth Marlin Fox dari biara Hati Kudus di Dickinson, North Dakota, Amerika Serikat. Ia lahir pada 24 Januari 1936 dan meninggal pada 13 September 2023. Pada tahun 1985, ia membuat sebuah rumusan berkat yang diberinya judul A Non-Traditional Blessing, sebuah berkat yang tidak tradisional, untuk sebuah pertemuan para mahasiswa yang akan lulus dari Dickinson State College, sekarang bernama Dickinson State University. Sebagai catatan kecil, kata Benedik sendiri sama artinya dengan kata benediksi yang sering dipakai sebagai pengganti kata berkat. Benediksi berarti kata-kata yang baik. Bene, baik, dicere, berkata. Sebuah benediksi menjadi kata-kata yang baik sebab ia muncul dari Allah, Sang Kebaikan. Maka jika Anda memiliki kesempatan memimpin sebuah ibadah, Pendeta Joas mengundang Anda
agar memakai benediksi ini untuk mengantar umat meninggalkan ruang ibadah dan memasuki ibadah kesehari-harian mereka. Di 4 pasal berikutnya, Pendeta Joas akan mencoba merenungkan 4 berkat yang menjadi kata-kata kunci di dalam berkat Benediktin ini, yaitu rahmat ketidakpuasan, rahmat kemarahan, rahmat air mata, dan rahmat kebodohan. Ketika diterbitkan kembali beberapa tahun kemudian, Ruth Marlin Fox menambahkan satu bagian penutup setelah berkat 4 lapis ini. Ia menutupnya dengan sebuah tantangan. Jika engkau memiliki keberanian untuk menerima berkat-berkat ini, Allah akan memberkatimu dengan... Kemudian muncullah berkat 4 lapis lainnya di balik berkat-berkat yang disebutkan tadi. Selengkapnya ia menulis demikian, jika engkau memiliki keberanian untuk menerima berkat-berkat ini, Allah akan memberkatimu dengan kebahagiaan karena engkau akan tahu bahwa engkau telah membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik, dengan kedamaian batin karena engkau telah berupaya untuk mengamankan kedamaian bagi orang lain, dengan tawa karena hatimu akan menjadi ringan, dengan sahabat-sahabat yang setia karena mereka akan mengakui nilaimu sebagai seorang pribadi. Perhatikan keindahan berkat yang bercampur ini. Ketika kita bersedia menerima berkat ketidakpuasan terhadap ketidakbenaran, Allah akan memberi kita berkat kebahagiaan, kemarahan terhadap ketidakadilan, kedamaian batin, air mata solidaritas, tawa, kebodohan untuk percaya, sahabat-sahabat yang setia. Disinilah paradoks Kristiani dihidupi di dalam pelukan Allah yang menghamburi kita dengan berkat-Nya. Setelah menyimak paradoks ini, Pendeta Joas jadi menduga bahwa mungkin karena alasan inilah berkat ini kerap disebut sebagai berkat Fransiskan. Sebab ending yang paradoksal ini mengingatkan kita pada doa Fransiskan yang terkenal itu, yang juga sangat paradoksal. Tuhan, jadikanlah aku pembawa kedamaian. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku membawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mencintai daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dan dengan mati suci kami dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap refleksi perenungan labirin kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.